Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang untuk Pranata Komputer bagian yang ketujuh. Ini adalah soal HOTS yang ketiga. Kita mulai untuk soal yang pertama. Memilih CD-ROM, hard disk, NFS, FTP, HTTP dalam melakukan instalasi sistem operasi jaringan dengan Linux Red Hat 9 merupakan langkah A. Pemilihan versi Red Hat, B. Pemilihan mode instalasi, C. Pemilihan metode instalasi, D. Pemilihan jenis sistem operasi, E. Pemilihan koneksi jaringan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu pemilihan metode instalasi. Untuk pembahasannya, untuk yang A itu adalah jenis daripada atau tipe-tipe daripada Red Hat-nya, ya, tipe Red Hat 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Kalau mode itu modenya, ya. Modenya itu menggunakan tampilan GUI ataukah teks. Nah, itu. Kemudian kalau yang C itu adalah yang tadi jawabannya pemilihan metode instalasi, yaitu sumber filenya. Sumber file yang akan digunakan untuk menginstal daripada sistem operasi jaringan Linux Red Hat 9-nya itu dari mana? Dari CD-ROM, dari hard disk, NFS, FTP atau HTTP. Sedangkan kalau yang D itu merupakan sistem operasi yang dipilih, apakah SOJ server ataukah SOJ client. Berarti sistem operasi server atau sistem operasi client. Sedangkan yang E itu merupakan jenis jaringannya, ya, apakah peer to peer atau client server. Jadi ketika ada soal dengan seperti ini, contoh memilih CD-ROM, hard disk, FTP, HTTP dalam pemilihan ketika melakukan instalasi sistem operasi jaringan Linux Red Hat 9, itu merupakan pemilihan metodenya, ya. Artinya sumber filenya dari mana? Sumber file daripada sistem operasi jaringan yang mau diinstal. Next. Partisi yang pertama kali dipasang dalam instalasi sistem operasi Linux: A/boot, B/swap, C/boot, /home, D/home, E/boot, /opt. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi soal SKB atau soal kompetensi bidang untuk Pranata Komputer bagian yang ke-8. Ini adalah untuk soal HOTS yang keempat. Kita masuki soal yang pertama. Di bawah ini merupakan contoh koneksitas jaringan yang paling bagus adalah A. Replay from 192.168.1.1
byte sama dengan 32, time sama dengan 10 ms, TTL sama dengan 64. B. Reply from 192.168.1.2 byte sama dengan 32, time sama dengan 15 ms, TTL sama dengan 64. C. Reply from 192.168.1.3 byte sama dengan 32, time sama dengan 20 ms, TTL sama dengan 64. D. Reply from 192.168.1.4 byte sama dengan 32, time sama dengan 25 ms, TTL sama dengan 64. E. Reply from 192.168.1.5 byte sama dengan 32, time sama dengan 50 ms, TTL sama dengan 64. Pada soal yang pertama ini kita disuruh menentukan mana contoh konektivitas jaringan atau koneksi jaringan yang paling bagus dari 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Jadi dari soal ini jawabannya adalah A. Jadi untuk menentukan konektivitas jaringan yang bagus itu adalah dengan cara melihat time-nya. Jadi waktu koneksinya ketika kita mencoba menghubungi komputer dalam sebuah jaringan, kita lihat sini time-nya. Semakin kecil time-nya, maka koneksinya semakin bagus. Tapi kalau semakin besar time-nya, itu koneksinya itu kurang bagus. Jadi dari A, B, C, D, dan E, time yang paling kecil adalah A, yaitu 10. Sedangkan B 15, C 20, D 32, E itu adalah 50. Jadi nanti kalau menentukan konektivitas jaringan yang bagus itu adalah dengan melihat time yang paling kecil. Next. Dalam pengalamatan IP address, isian DNS berfungsi untuk A. Menerjemahkan alamat IP ke alamat domain, B. Koneksi ke jaringan, C. Menghubungkan dua word group, D. Koneksi dengan jaringan client server, E. Koneksi dengan hotspot. Jadi jawabannya adalah A, untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Jadi ketika kita membuat sebuah alamat pada komputer di dalam sebuah jaringan, itu pasti ada kita mengisi yang namanya DNS. Nah, DNS ini fungsinya untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Biasanya kalau kita tidak mengisi DNS ini, maka kita tidak bisa untuk akses ke internet. Nah, itu. Jadi fungsi DNS ini adalah dalam pengelamatan IP dalam sebuah komputer dalam jaringan, itu untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Karena yang kita tuliskan di DNS itu nanti adalah IP. Contohnya nanti kita masukkan biasanya IP-nya itu IP Google seperti 8.8.8.8. Next. Mengapa alamat IP dengan oktet pertama 127 tidak digunakan di kelas A? A. Sebagai cadangan untuk penelitian, B. Merupakan IP khusus yang hanya dimiliki oleh server, C. Merupakan IP loopback untuk setiap komputer yang ada, D. Merupakan IP yang digunakan untuk keperluan routing jaringan, E. Merupakan IP yang bersifat publik untuk jaringan internet. Jadi jawabannya adalah C, yaitu merupakan IP loopback untuk setiap komputer yang ada. Jadi semua komputer itu ketika terhubung ke internet itu walaupun sudah belum dikonfigurasi atau dilakukan pengaturan IP-nya, dia sudah memiliki alamat. Jadi alamatnya itu sering disebut dengan loopback, ya, IP loopback, di mana IP loopback-nya itu adalah 127. Makanya IP 127 ini tidak pernah digunakan dalam pengalamatan IP
IP pada komputer dalam jaringan. Jadi ini tadi soalnya mengapa alamat IP dengan oktet pertama 127 tidak digunakan di kelas A. Jadi jawabannya adalah karena IP 127 itu merupakan loopback, alamat yang sudah menyatakan diri sendiri daripada komputer tersebut, walaupun dia belum dilakukan pengaturan pada IP-nya ketika terhubung dalam jaringan. Jadi sudah memiliki alamat default ya. Jadi jawabannya adalah C. Next. Sebuah jaringan komputer dengan jumlah komputer 43, maka subnet mask yang digunakan adalah A. 255.255.255.0, B. 255.255.255.128, C. 255.255.255.192, D. 255.255.255.224, E. 255.255.255.240. Jadi di sini bisa kita lihat untuk menentukan, di sini katanya ada sebuah jaringan komputer dengan jumlah oktet 43, berarti dengan jumlah komputer 43, berarti jumlah komputernya dalam jaringan hanya 43. Ditanya berapa subnet mask yang digunakan yang paling sesuai. Jadi untuk menentukan jumlah komputer yang bisa terhubung dalam sebuah jaringan ya, menggunakan subnet seperti ini, itu rumusnya adalah 256 dikurang 2 dikurang nilai oktet terakhir. Ya, ini sudah kepastian 256 ya. Ini 2 sudah juga, karena 2 ini biasanya nanti satu dipakai untuk network, satu dipakai untuk broadcast, jadi tidak digunakan untuk alamat pada komputer, alamat komputer pada sebuah jaringan. Kemudian nilai oktet terakhir ini adalah nilai yang terakhir ini. Jadi 256 kurang 2 kurang, kalau yang pertama 0, berarti 256 kurang 2 kurang 0, ini berarti sama dengan 254 ya, bukan 256, maaf ya, ini 254, berarti bisa menghubungkan 254 komputer. Kemudian yang kedua ini 128, berarti 256 kurang 2 kurang 128, berarti 126, berarti bisa menghubungkan komputer sebanyak 126. Sedangkan yang C 192 berarti 256 kurang 2 kurang 192, berarti bisa menghubungkan sebanyak 62. Sedangkan yang D 224, 256 kurang 2 kurang 224 sama dengan 30, berarti bisa menghubungkan komputer sebanyak 30. Sedangkan yang E 240 berarti 256 kurang 2 kurang 240, berarti bisa menghubungkan komputer sebanyak 14. Sedangkan di sini sebuah jaringan komputer dengan jumlah komputernya 43. Jadi dari A, B, C dan D ini mana yang paling pas subnet mask yang digunakan? Artinya IP yang digunakan tidak begitu banyak yang berlebih. Kalau yang A 256 terlalu banyak kali. Yang B 126 terlalu banyak. Kalau yang C 64 43 masih bisa ya, walaupun lebihnya masih lumayan juga ya, ada sekitar puluhan. Sedangkan kalau yang D 30 ini 43 udah nggak cukup, yang E 14 udah nggak cukup. Berarti dari A, B dan C yang paling mendekati itu adalah yang C 62. Nah, jadi jawabannya adalah 255 255 255 192. Jadi jawabannya adalah C. Jadi seperti ini menghitungnya. 256 kurang 2 dikurang nilai oktet terakhirnya untuk mengetahui jumlah komputer ya. Kalau komputernya 43, jadi kita cari aja mana yang paling mendekati. Next. Untuk mengakses CD-ROM yang ada di drive E ya dengan IP address 192.168.103.2 dari komputer orang lain yang sudah di-sharing. Contoh isian di baris open yang benar adalah A. /2 kali 192.168.103.2 /E
B backslash 2 kali server backslash E, yang C 192.168.100.2 D slash 2 kali server backslash E, yang E backslash 2 kali 192.168.103.2 slash E. Jadi jawabannya adalah A. Itu biasanya kalau ketika kita melakukan sharing pada sebuah komputer, ketika kita mau akses itu harus menggunakan yang namanya backslash ya, bukan slash. Jadi yang seperti ini, bukan yang seperti ini. Karena nanti ini membukanya ini menggunakan yang namanya aplikasi browser baik Google Chrome atau yang lainnya ya. Boleh pakai Firefox, Internet Explorer. Jadi backslash 192 sesuai dengan alamatnya tadi ya, dimana CD-ROM-nya itu ada di drive E ya dengan IP address-nya, berarti backslash 2 kali IP-nya kemudian drive-nya. Tetap di sini juga pakai backslash bukan slash. Contoh seperti ini ya. Nah ini berarti backslash 2 kali. Nah ini. Baru nanti kalau kita mau masuk ke foldernya berarti tinggal di slash. Jadi jawabannya adalah A. Ingat aja backslash 2 kali, kemudian nanti untuk yang berikutnya itu adalah backslash ya, sekali berarti 2 kali kemudian sekali, bukan slash seperti ini. Ini hampir sama cuman bedanya di sini. Jadi ini bisa mengecoh. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Next, panjang net ID pada kelas A 8 bit, B 16 bit, C 24 bit, D 24 bit, D 64 bit, E 32 bit. Jadi IP kelas A itu subnet masknya adalah 255.0.0.0 ya. Jadi bisa menampung atau menghubungkan komputer kurang lebih 16 juta host. Jadi kalau dalam bilangan biner itu seperti ini, angka 1 sampai 8 ini 0 0 0. Ini oktet pertama, oktet kedua, ketiga, keempat. Ya, jadi kalau dalam kelas A itu oktet yang pertama ini disebut dengan net ID, sedangkan oktet kedua, 3, 4 ini disebut dengan host ID. Jadi bisa dilihat dari soal sini panjang net ID, net ID-nya hanya ini. Jadi bisa dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jawabannya adalah A, 8. Ya. Jadi jawabannya 8 bit. Nah, ini kalau untuk kelas A. Jadi kelas A itu sering disebut dengan per 8, sedangkan kelas B itu per 16. Berarti net ID-nya oktet 1, oktet 2. Sedangkan oktet 3 4 itu host adalah host ID. Kalau kelas C itu oktet 1, oktet 2, oktet 3 itu net ID, sedangkan oktet 4 itu adalah host ID. Makanya dia sering disebut dengan slash 24. Jadi kalau kelas A slash 8, kelas B slash 16, kelas C slash 24. Next, perintah untuk mengetahui jalur atau rute suatu domain komputer atau website menggunakan pada sistem Linux adalah A. Ping, B. Tracer, C. Tracer, D. ipconfig, E. ipconfig. Jadi yang benar di sini adalah untuk menentukan jalur rute dari suatu komputer atau website itu pada sistem Linux, kita mengecek jalurnya ya, rutenya sampai ke tujuan itu adalah tracer. Tracer adalah perintah untuk menentukan rute yang dilewati paket untuk bisa mencapai sampai tujuan. Jadi contoh dari komputer A ke komputer B, jadi kita bisa trace dari komputer A ke komputer B ini dia lewat mana saja biar sampai ke tujuan di komputer B. Kalau ping ini kan untuk mengecek koneksi, tracer nggak ada ya. Ini ada ipconfig.
dan ipconfig ini sama ya, untuk mengecek konfigurasi atau pengaturan alamat atau IP address pada sebuah komputer. Cuman bedanya pada sistem operasinya aja. Kalau ipconfig ini pada Windows, kalau ipconfig ya ini pada Linux. Jadi jawabannya adalah tracer. Jadi adalah C. Ingat ada T-nya ya. Next. Sebuah komputer memiliki RAM sebesar 1 GB ya, gigabyte ya. Bukan bit tapi byte. Ini untuk ukuran. Jika komputer tersebut akan diinstal sistem operasi Linux, maka swab yang dipasang sebesar A 1 GB, B 1,5 GB, C 2 GB, D 2,5 GB, E 3 GB. Jadi di sini ada sebuah komputer ya, yang RAM-nya 1 GB akan diinstal sistem operasi Linux, maka swab-nya dipasang sebesar. Swab itu merupakan file sistem atau ruang kosong pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan ya. Swab ini fungsinya adalah untuk membantu kerja ya. Ya, artinya sebagai memori tambahan dianya, sebagai virtual memory. Biasanya besar daripada swab untuk sistem operasi Linux adalah 2 kali memori. Kita lihat di sini RAM-nya ya, memori RAM-nya 1 GB ya, GB. Jadi 2 kali 1 berarti 2 GB. Jadi jawabannya adalah C. Jadi ingat saja, swab untuk sistem operasi Linux itu adalah 2 kali memori. Jadi kalau memorinya 1 GB berarti kali 2 GB. Kalau memorinya 2 GB berarti kali 2 4 GB. Tapi karena di sini 1 GB, maka dikali 2, maka jawabnya adalah 2 GB. Next. Prosedur yang dilakukan jika monitor tidak menyala. I1, pastikan tombol on off dalam kondisi baik. I2, cek kabel power yang ke outlet listrik. I3, ganti kabel power. I4, cek kabel video. Kemudian yang 5, ganti monitor. Urutan yang benar adalah A, I1, I2, I1, I3, I4, 5. B, I2, I1, I3, 5. Kemudian 4. Yang C, I2, I1, 5, I4, 3. Yang D, I1, I2, I3, I5, I4. E, I1, I2, I3, I4, I5. Jadi jawabannya adalah E. Ketika ada sebuah monitor yang tidak bisa menyala, jadi prosedur itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengecek di mana sih permasalahannya. Sudah pasti yang pertama itu pastikan dulu tombol on off-nya kondisinya bagus atau tidak. Nggak mungkin langsung ganti monitor kan, ganti kabel power, karena segala sesuatunya itu membutuhkan, artinya perangkat itu harus dihidupkan terlebih dahulu on off ya. Kemudian cek kabel power. Ketika sudah on off-nya dalam kondisi baik, cek kabel powernya ke outlet listriknya terhubung atau tidak. Karena kalau terhubung pun ini on off-nya di kondisi baik nggak bisa. Berarti yang ini dulu, ini baru kalau memang sudah tidak bagus ganti kabel powernya. Ya. Kalau sudah diganti powernya tidak bisa juga, berarti cek kabel. Berarti power aman ya, cek kabel videonya atau kabel PGA-nya ya. Kalau PGA-nya bermasalah, baru langkah terakhir berarti tinggal ganti monitor. Jadi jawabannya I1, I2, I3, I4, I5. Makanya jawabannya adalah E. Next. Diketahui IP address 172.172.17.7/27. Jumlah host tiap subnet adalah A24, B2
6C28 D30 E32. Soal ini ada sebuah komputer dengan IP address 172.172.17.7/27. Ditanya berapa jumlah host tiap subnet, berarti berapa jumlah komputer yang bisa dihubungkan, kan gitu. Di sini ada 24, 26, 28, 30, 32. Ini soalnya sudah masuk ke soal subnet mask, yang biasanya di polnya itu kan hanya ada per 8, per 16, atau per 24, sedangkan ini per 27. Jadi jawabannya kalau per 27 itu adalah D, itu adalah 30. Caranya ini ya, ini tadi IP-nya 172.172.17.7 per 27. Berarti 27, angka satunya banyaknya 27. Ini oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24. 24 biar 27 kurang 3. Berarti 1, 2, 3. Jadi sisanya angka 0. Jadi untuk mencari jumlah hostnya ya, tiap subnet itu X sama dengan jumlah binary 0 dari oktet terakhir subnet mask. Nah ini jumlah angka nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat X kurang 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5, karena nolnya ini ada banyak 5, dikurang 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5 itu adalah 32, dikurang 2 sama dengan 30. Makanya jawabannya adalah D. Jadi seperti itu cara membuatnya. Lihat subnetnya berapa, buat angka satunya sebanyak dengan subnetnya ini. Kemudian untuk mencarinya itu 2 pangkat X kurang 2 untuk jumlah host. X nya lihat angka nolnya ada berapa. Sebagai contoh, kalau di sini tadi per 28 contohnya, per 28, berarti ini kan 27 kurang 1, 28. Berarti angka nolnya berkurang 1, jadi 4 ya. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 adalah 16. 16 kurang 2 ya, 16 kurang 2 berarti bisa menghubungkan sebanyak 14. Tapi di sini soalnya adalah per 27. Per 27 itu adalah 32 karena 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32 kurang 2, jawabannya 30. D. Terima kasih sudah berkunjung di channel ITM Joyce Official. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow